Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif sebagai dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 kelas L, dan juga teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 akan mereview materi mulai dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Putri Azhara Rahmadani dengan NPM akhiran 010, lalu yang kedua ada Bratani Amidharma dengan NPM akhiran 039, lalu yang ketiga ada Sinta Widicayani dengan NPM akhiran 045, kemudian yang keempat ada Zaki Mubarok dengan NPM akhiran 125, dan yang terakhir ada Lukman Al-Hakim Fuadi dengan NPM akhiran 339. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan audit dan materialitas. Yang pertama ada perencanaan audit. Ini tuh adalah tahap awal audit untuk menentukan strategi, ruang lingkup, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan. Nah, di sini tuh auditor harus memahami bisnis klien, lingkungan usaha, sistem pengendalian internal, serta mengidentifikasi area yang berisiko tinggi. Nah, tujuannya itu agar audit dilakukan secara efektif, efisien, dan fokus pada area yang berpotensi menimbulkan salah saji material. Selanjutnya ada materialitas. Ini tuh adalah batas tingkat kesalahan atau salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Ini itu digunakan auditor untuk menentukan fokus pemeriksaan, ukuran sampel, dan evaluasi hasil audit. Lalu di sini dijelaskan semakin rendah tingkat materialitas itu semakin luas dan mendalam prosedur audit yang dilakukan. Oke, selanjutnya ada prosedur audit. Nah, prosedur audit ini adalah langkah-langkah yang dilakukan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat guna mendukung opini audit. Ada beberapa jenis prosedur audit. Yang pertama itu ada inspeksi, yakni itu memeriksa dokumen, catatan, atau aset fisik. Yang kedua ada observasi, yakni itu mengamati pelaksanaan suatu proses atau kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga ada konfirmasi, ini tuh dengan cara memperoleh bukti langsung dari pihak ketiga. Yang keempat wawancara atau inquiry, yakni meminta informasi kepada manajemen atau pihak terkait. Yang kelima ada perhitungan ulang atau recalculation, yakni menguji kembali ketepatan perhitungan. Nah, yang keenam atau yang terakhir ada prosedur analitis, yakni menganalisis hubungan dan tren data keuangan. Nah, tujuan dari prosedur audit ini tuh memastikan laporan keuangan bebas dari salah saji material dan disajikan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Baik, pada slide pertama saya akan menjelaskan mengenai perancangan dan pengujian sistem pengendalian internal dalam audit. Nah, pengendalian internal adalah proses yang dirancang oleh manajemen perusahaan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan perusahaan itu sudah berjalan efektif dan efisien. Nah, selain itu, pengendalian internal juga bertujuan untuk menjaga aset perusahaan serta memastikan laporan keuangan akurat, meningkatkan efisien operasional, serta memastikan perusahaan itu bisa mematuhi kebijakan dan peraturan yang berlaku. Nah, dalam proses audit, pengendalian internal itu sangat penting karena membantu auditor menilai apakah sistem perusahaan sudah berjalan dengan baik dan dapat mengurangi resiko kesalahan maupun kecurangan. Menurut JOSO, terdapat 5 komponen utama dalam pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan atau monitoring. Dan yang kelima adalah dan kelima komponen tersebut itu saling berhubungan dalam mendukung efektivitas pengendalian perusahaan. Nah, selain memahami komponen pengendalian internal, auditor itu juga perlu memahami bagaimana sih sistem pengendalian internal itu dirancang oleh perusahaan. Nah, hal-hal yang diperhatikan auditor adalah adanya pemisahan tugas yang jelas, otorisasi transaksi, dokumentasi yang memadai, pengawasan terhadap aktivitas operasional, dan sistem pencatatan yang terstruktur. Nah, tujuan dan perancangan sistem pengendalian internal ini adalah untuk mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan dalam perusahaan. Nah, setelah memahami rancangan pengendalian internal, auditor itu akan melakukan pengujian pengendalian internal untuk menilai apakah sistem tersebut itu sudah benar-benar berjalan efektif. Nah, beberapa metode yang digunakan auditor yaitu observasi, wawancara,
inspeksi dokumen, dan reperformance atau melakukan ulang prosedur tertentu. Nah, pengujian ini tuh dilakukan agar auditor itu dapat menentukan tingkat kepercayaan terhadap sistem pengendalian perusahaan. Nah, contoh pengendalian internal dalam perusahaan adalah pemisahan tugas antara bagian kasir dan bagian akuntansi. Bagian kasir menerima pembayaran, sedangkan bagian akuntansi itu mencatat transaksi. Nah, pemisahan tugas ini tuh bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kas, meminimalkan risiko fraud, dan memastikan transaksi tercatat dengan benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal itu memiliki peran penting dalam proses audit karena membantu perusahaan mencegah kesalahan dan kecurangan serta membantu auditor dalam menilai efektivitas suatu sistem perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian konsep bukti audit dan kertas kerja audit. Nah, audit ini merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti transaksi. Auditor harus merancang rencana audit yang efektif guna memastikan bukti terkumpul secara cukup dan relevan untuk menyokong opini mereka. Nah, meskipun demikian, auditor tetap dituntut untuk menjaga efisiensi agar pelaksanaan proses audit terjangkau dari segi biaya dan waktu. Kemudian, apa saja keputusan dalam pengumpulan bukti audit ini? Jadi terdapat 4 keputusan dalam pengumpulan bukti audit. Yang pertama adalah prosedur audit. Ini adalah instruksi atau langkah demi langkah yang spesifik. Contohnya seperti bagaimana langkah kita membandingkan nilai cek yang dibatalkan dengan catatan di jurnal pengeluaran kas. Nah, yang kedua ada ukuran sampel. Kita harus menentukan seberapa besar porsi populasi yang akan diuji. Keputusan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat risiko yang kita petakan di awal. Nah, yang kedua ada pemilihan item. Nah, setelah tahu ukuran sampelnya, bagaimana kita memilihnya? Apakah kita fokus pada transaksi dengan nominal fantastis bernilai besar, atau kita tarik secara acak atau random agar adil? Kemudian yang keempat adalah penetapan waktu. Kapan pengujian ini dilakukan? Mengingat audit mencakup periode laporan keuangan satu tahun penuh, kita harus menjadwalkan dengan tepat kapan verifikasi fisik maupun substantif dilakukan. Kemudian yang perlu diingat bahwasanya dalam standar audit ada prinsip penting yang menyatakan bahwa sebenarnya auditor ini tidak memeriksa 100% transaksi klien. Oleh karena itu, auditor tidak memberikan jaminan mutlak, melainkan hanya memberikan apa yang disebut oleh reasonable assurance atau keyakinan yang memadai. Nah, agar keyakinan ini sah secara akademis dan profesional, bukti tersebut harus memiliki daya meyakinkan atau persuasiveness yang kuat yang dinilai dari 2 kriteria utama. Nah, yang pertama ada ketepatan, yaitu untuk mengukur kualitas atau mutu dari bukti tersebut. Kualitas ditopang oleh 2 pilar, yaitu relevansi dan reliabilitas. Nah, relevansi ini harus ada hubungan logis dengan apa yang ingin kita buktikan. Contohnya, jika ingin membuktikan keberadaan fisik persediaan barang di gudang, maka pemeriksaan fisik langsung ke gudang sangat relevan. Namun, pemeriksaan fisik menjadi tidak relevan jika tujuannya adalah membuktikan hak kepemilikan hukum atas barang tersebut. Nah, yang kedua adalah reliabilitas atau keandalan sumbernya, seperti independen, kontrol internal klien kuat, atau temuan fisik langsung. Nah, kriteria yang kedua adalah kecukupan atau sufficiency. Ini mengukur kuantitas atau jumlah bukti. Sederhananya, semakin tinggi risiko salah saji material pada laporan keuangan klien, semakin banyak pula sampel bukti yang wajib kita kumpulkan, dan sebaliknya. Jika semakin rendah risikonya, maka buktinya juga akan semakin sedikit. Nah, untuk mengumpulkan informasi tersebut, auditor ini dipersenjatai dengan 8 jenis bukti audit, di mana 8 jenis bukti audit ini diakui secara langsung oleh standar akuntansi profesi keuangan. Yang pertama ada pemeriksaan fisik, yaitu verifikasi langsung terhadap aset fisik berwujud, seperti misalnya kas fisik, kemudian inventaris, atau aset tetap guna memastikan fisiknya ini benar-benar ada. Yang kedua ada konfirmasi pihak eksternal, yaitu pernyataan tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen, seperti konfirmasi saldo rekening bank atau piutang usaha langsung ke debitur. Yang ketiga ada inspeksi, yaitu pemeriksaan dokumen internal dan eksternal. Di sini ada 2 jenis teknik dalam inspeksi yang seperti yang kita tahu, yaitu vouching dan tracing. Vouching sendiri yaitu melacak dari catatan akuntansi mundur ke dokumen pendukung. Tujuannya adalah menguji apakah transaksi-transaksi tersebut benar-benar ada atau eksis.
Yang kedua ada teknik tracing, yaitu melacak maju dari dokumen dasar ke dalam catatan akuntansi. Tujuannya adalah menguji apakah transaksi-transaksi tersebut benar sudah tercatat secara lengkap. Yang keempat ada prosedur analitis, yaitu melakukan perbandingan logis antara data keuangan atas data keuangan klien. Nah, yang keempat ada inquiry atau tanya jawab manajemen. Yang keenam ada rekalkulasi, yakni melakukan perhitungan matematis ulang atas dokumen klien untuk memastikan tidak ada salah hitung. Yang ketujuh ada pengerjaan ulang atau reperformance. Auditor ini akan mempraktikkan ulang kontrol internal yang bisa dilakukan staf klien untuk menguji keandalan sistemnya. Yang terakhir ada observasi, yaitu mengamati proses atau prosedur yang sedang dijalankan oleh orang lain di lingkungan kerja klien. Nah, semua bukti yang telah kita bahas ini wajib dijaga dan disimpan dengan rapi. Hal ini yang akan membawa kita pada pembahasan dokumentasi audit kerja. Selanjutnya kita masuk ke dokumentasi audit atau bisa disebut kertas kerja audit. Nah, kertas kerja audit adalah nyawa dari pekerjaan seorang auditor. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti utama bahwa prosedur audit telah dijalankan sesuai dengan standar audit yang berlaku dengan profesional. Tujuan utama dari dokumentasi ini ada 4. Yang pertama, dasar perencanaan audit, dasar pemberian opini, catatan bukti hasil pengujian, dan bahan review oleh supervisor. Nah, yang perlu kita ketahui ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek hukum. Nah, atas kerja audit ini adalah cara sah milik dari KAP, bukan milik klien. Namun, auditor wajib menjaga kerahasiaannya secara ketat. Berdasarkan regulasi internasional seperti PCAOB dan Sarbanes-Oxley, dokumen-dokumen ini wajib diarsipkan minimal selama 7 tahun. Berdasarkan strukturnya, arsip ini dibagi menjadi 2, yaitu arsip permanen dan arsip tahun berjalan. Arsip permanen ini berisi data jangka panjang yang berlanjut, seperti misalnya akte pendirian, kemudian kontrak sewa jangka panjang, atau jarah kepemilikan saham. Sedangkan arsip tahun berjalan yaitu dokumen yang hanya relevan untuk tahun audit berjalan saja, misalnya neraca saldo tahun berjalan atau konfirmasi bank tahun berjalan. Dalam kertas kerja audit ini kita harus memperhatikan standar penyusunan yang baik, di mana kertas kerja yang baik wajib memiliki identifikasi yang jelas, harus menggunakan sistem pengkodean indeks dan referensi silang agar mudah ditelusuri. Kita juga wajib mencantumkan tanda khusus atau tick mark yang disertai legenda yang jelas, dan seluruh kertas kerja audit harus diakhiri dengan kesimpulan tertulis yang solid dari auditor. Kemudian selanjutnya akan kita bahas mengenai salah satu metode bukti yang paling efisien dan berdaya guna tinggi, yaitu prosedur analitis. Nah, jadi prosedur analitis ini adalah prosedur yang sangat krusial karena membantu auditor mendeteksi area berisiko tinggi tanpa membuang banyak waktu dan biaya di awal. Standar menetapkan 5 jenis perbandingan yang dapat dilakukan oleh auditor, yaitu membandingkan data klien dengan rata-rata data industri kompetitor sejenis. Yang kedua, membandingkan data tahun berjalan dengan periode historis tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang ketiga, membandingkan data realisasi aktual klien terhadap anggaran atau budget yang telah mereka rencanakan sendiri. Yang keempat, membandingkan pencatatan klien dengan ekspektasi atau perhitungan independen yang disusun oleh auditor. Yang kelima, ini membandingkan data keuangan dengan data non-keuangan milik klien. Contoh realnya itu seperti auditor dapat menghitung estimasi pendapatan sewa tahun dari sebuah hotel berdasarkan persentase tingkat keteririsan kamar real yang tercatat di bagian reservasi fisik, lalu membandingkannya dengan pendapatan sewa yang tertera di laporan keuangan. Jika angkanya melenceng jauh, di situ ada potensi salah satu material yang telah ditemukan. Jadi kesimpulannya, sebagai pengumpulan bukti audit yang memadai dan penyusunan kertas kerja yang kredibel adalah kunci akuntabilitas opini seorang auditor. Tanpa dokumentasi yang baik, audit ini tidak dianggap pernah dilakukan. Lalu yang selanjutnya yaitu review dari study case kertas kerja. Terdapat 2, yaitu ada piutang dagang dan juga utang dagang. Nah, yang pertama study case kertas kerja piutang. Jadi piutang dagang ini kan mencatat hak tagih perusahaan kepada pelanggan atas penjualan yang dilakukan secara kredit. Jadi pada study case ini tuh per 31 Desember 2024, saldo piutang dagang yang dilaporkan oleh klien itu sebesar Rp16.730.500. Itu sebelum pemeriksaan. Lalu setelah dilakukannya pemeriksaan
dan dikoreksi, saldo bersih piutang yang sudah diperiksa itu, yang telah diaudit, itu menjadi sebesar 15.337.277.959 rupiah. Nah, angka ini tuh sudah termasuk pengurangan atas dari cadangan kerugian piutang atau CKP sebesar Rp81.278.541. Nah, yaitu dari estimasi piutang yang kemungkinan besar itu tidak dapat ditagih. Nah, yang perlu mendapat perhatian dari kasus ini adalah selisihnya terhadap tahun lalu. Jadi saldo piutang tahun lalu itu sebesar 13 miliar, 43 sekian. Sedangkan tahun ini itu menjadi 15 miliar, 83 miliar sekian. Nah, selisihnya itu menjadi sekitar dari 2,4 miliar atau dalam presentasinya 17,9%. Nah, kenaikan ini tuh dapat dibilang cukup signifikan sehingga perlu penjelasan yang memadai dari klien. Lalu kemudian ada prosedur audit atau langkah-langkah yang dilakukan tim audit ini untuk melakukan pemeriksaan piutang dagang. Nah, hal ini terdapat 5 prosedur. Nah, yang pertama meminta buku besar pembantu piutang dan mengambil sampel akun-akun piutang yang nilainya itu di atas tingkat materialitas untuk dapat diperiksa lebih lanjut. Terus yang kedua, juga mengirimkan surat konfirmasi kepada 21 pelanggan dan membandingkan jawabannya itu dengan catatan klien. Jadi dicocokkan dengan antara surat konfirmasi ini dan juga jawaban dari catatan klien tersebut. Terus yang ketiga yaitu jika ada selisih dari jawaban konfirmasi yang dilakukan pada prosedur kedua ini, maka dapat meminta berita acara rekonsiliasi piutang yang harus disetujui bersama antara klien dan juga pelanggan. Terus yang keempat, untuk pelanggan yang tidak memberikan jawaban atau konfirmasi, dapat dilakukannya juga vouching dokumen penjualan, yaitu dapat dari memeriksa invoice, surat jalan, dan juga dokumen terkait untuk membuktikan bahwa penjualan tersebut itu memang benar-benar terjadi. Lalu yang terakhir yaitu melakukan penilaian signifikansi selisih antara dari saldo piutang tahun ini dan juga saldo piutang tahun lalu, termasuk menghitung dari persentase cadangan kerugian piutang yang dibentuk sebelumnya. Lalu dalam study case ini juga setelah dilakukannya audit, pemeriksaan dan lain-lain, terdapat jurnal koreksi yang memang harus diperbaiki. Jadi terdapat 4 temuan. Temuan pertama itu pada toko Boyong. Nah, ada penjualan pada tanggal 21 November 2024 itu senilai 300 juta yang sama sekali tidak tercatat. Nah, setelah ditelusuri atau dilihat, ternyata kejadian itu disebabkan oleh pergantian shift karyawan yang sehingga transaksi ini itu terjadi di antara 2 shift sehingga tidak ada yang mencatatnya. Nah, dari jawaban konfirmasi, toko Boyong ini tuh mengakui saldo yang lebih besar dari catatan klien dan ini tuh menjadi dasar dari koreksinya. Nah, jadi dikarenakan adanya temuan pertama ini, maka dapat dibuat jurnal yaitu piutang dagang pada penjualan sebesar 300 juta. Terus yang kedua, temuan kedua yaitu terkait pada toko bulan, ditemukan kesalahan input nominal pada invoice. Jadi invoice ini tuh tercatat sebesar 965.970.000. Padahal seharusnya 956.790.000. Jadi angkanya ini ada yang terbalik di 965 dan 956. Nah,
Akibatnya piutang ini tuh tercatat lebih besar sebesar 9.180.000 dari yang seharusnya. Maka dari itu harus dikoreksi dengan mengurangi dari piutang sebesar selisih tersebut yaitu 9.180.000. Maka dapat ditulis jurnalnya yaitu penjualan pada piutang dagang sebesar 9.180.000. Terus temuan yang ketiga yaitu terkait pada toko Mars. Jadi temuan ketiga ini tuh termasuk kasus yang paling besar nilainya. Invoice nomor CR221-205 senilai 500 juta. Ini tuh dicatat sebanyak 2 kali di bulan Oktober. Nah, akibatnya piutang dan penjualan ini tercatat lebih besar 500 juta dari yang seharusnya. Nah, koreksinya yaitu mengurangi piutang dagang sebesar 500 juta. Maka jurnal yang dicatat adalah penjualan pada piutang dagang sebesar 500 juta. Lalu temuan yang keempat atau yang terakhir yaitu terkait pada toko sebelah. Nah, dari temuan yang terakhir ini berbeda dari 3 temuan yang di atas. Nah, toko sebelah ini ternyata telah dinyatakan pailit sehingga piutang sebesar 20 juta ini kemungkinan besar kan tidak dapat kembali ya atau tidak dapat ditagih. Jadi sampai akhir periode, manajemen ini belum melakukan pencadangan atas piutang ini. Oleh karena itu, perlu dibuat jurnal koreksi untuk mencatat beban kerugian piutang sebesar 20 juta. Maka, pada temuan keempat ini dicatat jurnal beban kerugian piutang pada piutang dagang sebesar 20 juta. Lalu yang selanjutnya yaitu study case kertas kerja pada utang dagang. Nah, pada utang dagang ini kan mencatat semua kewajiban dari perusahaan ini kepada supplier atas pembelian barang dengan secara kredit. Nah, pada study case ini per 31 Desember 2024, saldo utang yang dilaporkan oleh klien itu sebelum pemeriksaan atau yang biasa disebut dengan saldo unadjusted ini adalah sebesar 9.962.509.500 rupiah. Nah, setelah tim audit ini melakukan pemeriksaan dan juga ditemukan beberapa kesalahan dari pencatatan, nah total koreksi bersih yang harus dilakukan adalah adanya penambahan sebesar 140 juta. Sehingga saldo utang dagang setelah diaudit itu menjadi 10.162.509.500 rupiah. Jika dibandingkan dengan saldo tahun lalu sebesar 9,99 miliar, selisihnya adalah sekitar 175 juta atau dalam persentasenya 1,76%. Nah, angka yang relatif kecil dan masih dalam batas wajar. Lalu yang selanjutnya ada beberapa prosedur atau langkah-langkah juga sama dengan halnya pada piutang dagang. Jadi pada utang dagang juga terdapat prosedur audit. Nah, untuk memeriksa akun dari utang dagang ini dilakukannya 5 prosedur utama. Yang pertama yaitu meminta buku besar pembantu utang kepada klien sebagai titik awal dari pemeriksaan. Jadi dari sini juga bisa dilihat detail-detail dari saldo per suppliernya. Terus yang kedua yaitu mengirimkan surat konfirmasi kepada 13 supplier terpilih untuk memverifikasi apakah saldo yang tercatat di buku klien itu cocok dengan catatan supplier. Terus yang ketiga, jika ada selisih antara dari buku klien dan juga jawaban konfirmasi itu, maka dapat meminta berita acara rekonsiliasi yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, antara klien dan supplier. Terus yang keempat yaitu dilakukannya vouching atau penelusuran dokumen pembelian berupa tagihan supplier dan juga laporan dari penerimaan barang. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan setiap transaksi ini itu benar-benar terjadi dan sah. Terus yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan subsequent payment, yaitu melakukan pemeriksaan pembayaran yang dilakukan setelah tanggal neraca
untuk membuktikan bahwa utang yang tercatat itu memang benar-benar ada dan belum dibayar per 31 Desember. Nah, dalam hasil pemeriksaannya ini tuh ditemukannya juga 4 kesalahan pencatatan yang harus dikoreksi. Maka dari itu terdapat 4 jurnal koreksi. Nah, yang koreksi pertama terkait pada YG distributor. Jadi, dalam YG distributor ini ditemukan bahwa ada transaksi pembelian bulan Desember 2024 yang sama sekali belum dicatat di buku klien. Padahal dari jawaban konfirmasinya, supplier itu sudah mengakui tagihan tersebut senilai 200 juta. Nah, artinya utang klien ini itu sebenarnya lebih besar dari yang tercatat. Koreksinya adalah yaitu menambah utang sebesar 200 juta. Maka dari itu terdapat jurnal yang pertama yaitu persediaan pada utang usaha sebesar 200 juta. Terus yang kedua, koreksi yang kedua yaitu terkait supplier Siwon. Jadi kebalikannya dari koreksi yang pertama, koreksi yang kedua itu ditemukan pencatatan ganda atau double. Jadi pembelian bulan Desember 2024 ini dicatat sebanyak 2 kali. Sehingga utang tersebut tercatat lebih besar dari yang seharusnya. Nah, koreksinya adalah mengurangi utang tersebut sebesar 250 juta. Maka dari itu, jurnal yang ditulis yaitu utang usaha pada persediaan sebesar 250 juta. Lalu koreksi yang ketiga yaitu terkait pada PT Karet A, yaitu ada kesalahan nominal pada pembelian yang seharusnya itu 500 juta yang hanya dicatat 400 juta. Maka dari itu kekurangan sebesar 100 juta ini itu perlu ditambahkan pada saldo utang. Nah, jurnal yang tercatat yaitu persediaan pada utang usaha sebesar 100 juta. Lalu yang terakhir yaitu terkait pada GT Radial Distributor. Nah, serupa dengan koreksi yang ketiga, yaitu ditemukan selisih pencatatan nominal utang atas pembelian persediaan sebesar 90 juta yang harus ditambahkan. Maka dari itu, jurnalnya persediaan pada utang usaha sebesar 90 juta. Baik, pada studi case kali ini kami sebagai auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, yang artinya secara umum laporan keuangan perusahaannya itu sudah cukup baik dan dapat dipercaya. Namun masih terdapat beberapa bagian yang bermasalah sehingga belum bisa dikatakan wajar sepenuhnya. Nah, permasalahan tersebut itu berasal dari beberapa temuan audit yang berpotensi menimbulkan salah saji material. Maksudnya ada kesalahan atau ketidaktepatan dalam pencatatan yang nilainya itu cukup signifikan dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. Nah, akibat dari pertemuan tersebut, laporan keuangan perusahaan ini dinilai belum sepenuhnya disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi, meskipun sebagian besar sudah benar, tapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki atau disesuaikan. Namun penting untuk dipahami bahwa kondisi ini tuh masih bisa diperbaiki jika manajemen perusahaan bersedia melakukan jurnal koreksi sesuai dengan rekomendasi dari auditor. Maka kualitas laporan keuangan akan meningkat, bahkan opini audit yang awalnya wajar dengan pengecualian bisa berubah menjadi wajar tanpa pengecualian, yang merupakan opini terbaik dalam audit. Nah, dari sisi tanggung jawab perlu dibedakan bahwa manajemen itu bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan mulai dari pencatatan hingga penyajiannya, sedangkan auditor itu bertugas untuk memeriksa dan memberikan opini atas laporan tersebut berdasarkan prosedur audit yang sistematis, terstruktur, dan juga berbasis bukti. Jadi kesimpulannya audit ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah berada di jalur yang cukup baik, tapi masih perlu melakukan beberapa perbaikan agar laporan keuangannya itu benar-benar andal, transparan, dan juga sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya kita akan masuk ke chapter yang terakhir, yakni digitalisasi dalam proses audit.
Nah, pada era digital saat ini, proses audit itu mengalami transformasi yang sangat besar dibandingkan dengan metode tradisional. Jika sebelumnya audit itu dilakukan secara manual dan hanya menggunakan teknik sampling, yaitu memeriksa sebagian data saja, sekarang audit itu sudah beralih ke audit digital yang memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence, big data, dan cloud computing. Dengan adanya teknologi ini, auditor itu tidak lagi terbatas pada sampel saja, tetapi bisa langsung menganalisis seluruh data atau full population, sehingga hasil auditnya itu menjadi lebih akurat, menyeluruh, dan juga dapat diandalkan. Selain itu, digitalisasi juga membuat proses audit menjadi lebih cepat dan efisien. Pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu yang cukup lama, seperti pengecekan dokumen satu persatu, kini dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Bahkan, sistem dapat langsung mendeteksi adanya anomali pola transaksi yang tidak wajar serta potensi risiko secara real time. Hal ini itu tentunya sangat membantu auditor dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan sekaligus juga menghemat waktu dan biaya. Kemudian perubahan ini juga berdampak pada peran auditor itu sendiri. Jadi auditor itu tidak lagi hanya berperan sebagai pemeriksa yang mencari kesalahan, tetapi juga sebagai strategic partner bagi perusahaan. Yang artinya auditor sekarang itu dituntut untuk memberikan insight, analisis, dan juga rekomendasi berbasis data yang dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis. Jika dilihat dari sisi teknologi yang digunakan, terdapat beberapa tools atau alat utama dalam audit digital. Yang pertama ada AI dan machine learning yang berfungsi untuk mendeteksi fraud, mengenali pola transaksi yang mencurigakan, serta memprediksi risiko di masa depan. Lalu yang kedua adalah big data analytics yang memungkinkan auditor menganalisis seluruh data sehingga hasilnya dapat lebih transparan dan tidak bias seperti sampling. Kemudian yang ketiga ada blockchain yang berfungsi sebagai sistem pencatatan digital yang aman, transparan, dan sulit dimanipulasi, bahkan memungkinkan adanya continuous auditing atau audit yang dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada cloud computing yang memungkinkan auditor melakukan remote auditing dan bekerja secara kolaboratif tanpa batasan lokasi sehingga lebih fleksibel dan efisien. Selain itu, terdapat juga RPA atau Robotic Process Automation yang digunakan untuk mengotomatisasi pekerjaan rutin seperti input data dan juga rekonsiliasi sehingga auditor itu bisa lebih fokus pada analisis yang bernilai tambah. Dan yang terakhir ada CAATS atau Computer Assisted Audit Techniques yang menjadi dasar dari audit modern dalam membantu proses pemeriksaan berbasis teknologi secara sistematis dan juga terstruktur. Nah, dengan semua perkembangan ini dapat disimpulkan bahwa digitalisasi itu tidak hanya mengubah cara kerja audit, tetapi juga meningkatkan kualitas, kecepatan, dan juga nilai dari proses audit itu sendiri. Next, kita akan membahas tentang dampak teknologi dan juga hambatan dalam implementasinya. Nah, digitalisasi dalam audit ini membawa berbagai dampak positif yang sangat signifikan. Yang pertama adalah efisiensi, di mana proses audit itu menjadi jauh lebih cepat karena banyak pekerjaan yang sudah terotomatisasi oleh sistem. Jadi auditor itu tidak perlu lagi melakukan pekerjaan manual yang berulang sehingga waktu yang ada itu bisa digunakan untuk analisis yang lebih mendalam. Lalu yang kedua dari segi akurasi. Nah, penggunaan teknologi seperti AI dan big data mampu mengurangi human error yang sering terjadi dalam proses manual. Dengan analisis berbasis sistem, hasil audit menjadi lebih konsisten, objektif, dan dapat dipercaya. Selain itu, transparansi juga meningkat karena seluruh proses audit dapat ditelusuri dengan jelas melalui sistem digital. Hal ini tentu akan meningkatkan kepercayaan stakeholder atau pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Bahkan dengan adanya teknologi, audit itu bisa dilakukan secara real time atau kapan saja tanpa harus menunggu akhir periode, sehingga potensi kesalahan dapat segera dideteksi dan diperbaiki. Kemudian dampak lainnya adalah perubahan peran auditor yang menjadi lebih strategis. Jadi auditor itu tidak hanya berfokus pada pemeriksaannya saja, tetapi juga
memberikan rekomendasi berbasis data yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat beberapa hambatan dalam implementasi digital audit. Yang pertama, dari sisi teknis, biaya investasi untuk teknologi seperti AI, blockchain, dan juga computing ini masih tergolong tinggi. Ya, sehingga tidak semua perusahaan itu mampu mengadopsinya. Selain itu, integrasi yang dengan sistem lama atau legacy system seringkali menjadi kendala karena perbedaan teknologi dan juga struktur data. Kemudian, risiko keamanan data juga menjadi perhatian utama dengan semakin banyaknya data yang diproses secara digital, potensi kebocoran atau serangan cyber juga meningkat, sehingga perusahaan harus memiliki sistem yang kuat. Lalu dari sisi sumber daya manusia atau SDM-nya, masih banyak auditor yang belum memiliki kemampuan digital yang memadai. Selain itu, sering terjadi resistensi terhadap perubahan, terutama dari auditor yang sudah terbiasa dengan metode lama. Keterbatasan pelatihan dan juga kurangnya pemahaman teknologi juga menjadi hambatan dalam proses adaptasi ini. Dan yang terakhir dari sisi regulasi dan juga etika. Masih terdapat tantangan seperti belum adanya standar audit digital yang jelas, kemudian isu privasi dan kerahasiaan data, serta potensi bias dalam penggunaan AI yang dapat mempengaruhi objektivitas dan juga kepercayaan publik. Oleh karena itu, meskipun digitalisasi ini membawa banyak manfaat, implementasinya itu tetap memerlukan kesiapan dari berbagai aspek, baik teknologi, sumber daya manusia, maupun regulasi agar dapat berjalan secara optimal dan juga memberikan hasil yang maksimal. Baik, sekian video review materi UAS dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.